Mahatma Gandhi merupakan bapak bangsa India yang termasyhur dalam sejarah berdasarkan prinsip pergerakan tanpa kekerasan. Semasa hidupnya, Gandhi dikenal sebagai seorang politikus, pengacara terutama di India, aktivis sosial, dan penulis yang taat secara spiritual. Oleh karenanya, dalam melaksanakan salah satu peran pentingnya untuk memerdekakan India dari jajahan Inggris, ia tetap memegang teguh asas perdamaian, pemikiran dan karya-karyanya hingga kini tetap menjadi salah satu ajaran untuk memperjuangkan perdamaian dunia. Bahkan saking menginspirasinya, kisah hidup Gandhi sudah banyak bertransformasi dalam bentuk film, karya sastra ataupun pertunjukan teater. Gandhi dilahirkan oleh Puttibai, yang merupakan istri keempat dari anggota Dewan Negara bagian Rajkot, Karamchand Gandhi pada tanggal 2 Oktober tahun 1869. Puttibai adalah pemeluk agama Hindu yang taat, sehingga rumah yang ia tempati, sekaligus untuk membesarkan seorang Gandhi, dipenuhi dengan pemujaan kepada Dewa Wisnu, dengan kecondongan terhadap aliran Jainisme. Keyakinan ajaran Jainisme yakni hidup tanpa kekerasan dan segala yang di alam adalah abadi. Lingkungan tumbuh yang demikian kemudian membentuk prinsip hidup Gandhi yang terkenal, pergerakan tanpa kekerasan. Gandhi bersekolah di Porbandar, tanah kelahirannya, dengan fasilitas pendidikan seadanya. Kemudian pada usia sekitar 7 tahun ia pindah ke Rajkot untuk mengikuti ayahnya yang menjadi anggota dewan, dan mulai bersekolah di sana. Gandhi menyelesaikan pendidikan dasar, dan melanjutkan ke sekolah lanjutan di pinggiran kota Rajkot. Dia dikenal sebagai seorang pemalu yang hampir tidak berbicara dengan teman-temannya, kebiasaannya sehari-hari adalah membaca dengan tekun. Pada usia 13 tahun, ia dinikahkan dengan Kasturba. Pernikahan ini membuatnya harus cuti sekolah selama 1 tahun. Dari pernikahan ini Gandhi dikaruniai 5 orang anak, tetapi anak pertamanya meninggal setelah dilahirkan sehingga pencatatan dilakukan terhadap 4 orang anaknya yaitu Harilal, Manilal, Ramdas dan Devdas. Akibat kematian putranya ini Gandhi kemudian taat menggunakan dhoti, pakaian tradisional laki-laki India, berwarna putih sebagai jubah kedukaan. Keadaan cuti sekolahnya ini kemudian membuatnya mendapatkan perlakuan khusus hanya ditujukan untuk anak rajin berupa lompat kelas. Gandhi hanya menjalani standar 3 di sekolah lanjutan selama 6 bulan, kemudian langsung diikutkan ujian masuk ke standar 4. Berbekal ketekunan, ia berhasil menyelesaikan ujian matrikulasi pada tahun 1887 dan diterima di Samaldas College, Bhavnagar, Gujarat. Kemudian pada September tahun 1888, atas saran dari kerabat dekatnya ia pergi ke London, Inggris untuk melanjutkan pembelajaran ilmu hukum di The Temple Inn of Court, salah satu dari 4 sekolah tinggi hukum terbaik, dan menyelesaikannya pada 1891. Selama di London, Gandhi tetap memegang teguh ajaran agamanya dan menepati janjinya kepada sang ibu untuk menjadi vegetarian. Ia bahkan bergabung dengan Vegetarian Society. Gandhi kembali ke India di tahun yang sama, 1981, dan mendapati kabar ibunya sudah meninggal. Karirnya sebagai pengacara di India dimulai di Bombay, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian dia berpindah haluan menjadi guru paruh waktu. Namun lagi-lagi karena fasilitas yang ia peroleh tidak sesuai dengan kualifikasi profesionalnya sebagai lulusan London, akhirnya ia kembali meninggalkan pekerjaan tersebut. Tahun 1893, ia mendapatkan kontrak dari sebuah perusahaan India bernama Dada Abdullah dan Co., yang bergerak di Natal, Afrika Selatan sehingga kemudian berpindah ke sana. Kehidupannya di Afrika tidak berjalan dengan mulus karena ia disambut dengan apartheid, tindakan diskriminasi ras. Perjuangan dan pergerakan Gandhi tidak hanya berfokus pada profesinya sebagai pengacara. Ia juga terkenal aktif sebagai politikus dan menjadi salah satu tokoh penting dalam memperjuangkan kemerdekaan India.
Selain itu ia juga merupakan pejuang HAM terutama saat tinggal di Afrika, dan bergerak sebagai aktivis sosial yang memperjuangkan hak-hak kamu kecil dan tertindas. Terlepas dari semua ketenarannya, Gandhi juga merupakan seorang yang rajin menulis baik dalam bentuk artikel, pernyataan konferensi pers, surat dan lain-lain sebagai bentuk pandangannya terhadap kehidupan. Tulisan-tulisan ini kemudian dibukukan setelah ia meninggal. Gandhi meninggal akibat penembakan yang dilakukan oleh seorang nasionalis ekstrim dan Hindu fanatik bernama Nathuram Godse, yang menentang keputusannya perihal perekonomian untuk penduduk Pakistan. Tulisan-tulisan Mahatma Gandhi yang menginspirasi kemudian banyak dikutip dan digunakan sebagai kata motivasi untuk memaknai kehidupan hingga saat ini. Inilah quote inspiratif yang terkenal dari Gandhi. Manusia adalah produk dari pikirannya. Apa yang dia pikirkan, dia menjadi seperti pikirannya. Kamu dapat merantaiku, kamu dapat menyiksaku, bahkan kamu dapat menghancurkan tubuh ini, tetapi kamu tidak akan dapat memenjarakan pikiranku. Aku memiliki kepercayaan bahwa aku bisa melakukan. Aku akan mencapai kemampuan untuk melakukannya, meskipun pada awalnya aku tidak memiliki kapasitas tersebut. Ingatlah wajah-wajah orang yang mengalami kemiskinan dan orang-orang yang tak berdaya yang telah kamu lihat, dan tanya pada dirimu sendiri langkah apa yang akan kamu ambil untuk mereka. Tidak ada yang lebih menghabiskan waktu daripada kekhawatiran, dan orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan patut malu apabila mereka khawatir mengenai sesuatu hal. Hiduplah seakan bahwa kamu akan meninggal esok hari. Belajarlah selayaknya kamu akan hidup selamanya. Ubah dirimu, kamu yang memegang kendali. Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, perjuanganmu lah yang mengembangkan kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah arti dari kekuatan. 1 ons dari latihan jauh lebih berharga daripada 1 ton dari berbicara panjang lebar. Kamu mungkin tidak akan pernah tahu apa hasil dari tindakanmu. Namun ketika kamu tidak bertindak apapun, maka tidak akan ada hasil yang terjadi. Ketika ada cinta, disitulah ada kehidupan. Cinta adalah kekuatan terkuat yang dimiliki dunia, namun cinta sebenarnya adalah yang paling sederhana yang bisa dibayangkan. Cinta tidak pernah mengklaim, namun selalu memberi. Cinta tidak pernah meminta, ia sentiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tetapi tidak pernah berdendam, tak pernah membalas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan, manakala kebencian membawa kepada kemusnahan. Kekuatan ada 2 macam, yang satu diperoleh karena takut akan hukuman dan yang lain dengan tindakan cinta. Kekuatan berdasarkan cinta 1000 kali lebih efektif dan permanen daripada yang berasal dari rasa takut akan hukuman. Ketika putus asa, aku ingat bahwa sepanjang sejarah jalan kebenaran dan cinta selalu menang. Ada tiran dan pembunuh, dan untuk sementara waktu mereka terlihat tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya, mereka selalu jatuh. Ingat itu, selalu. Jadilah bagian perubahan yang kamu coba buat. Setiap orang harus menemukan kedamaian dari dalam, dan kedamaian untuk menjadi nyata tidak boleh terpengaruh oleh keadaan luar.
Perbedaan antara apa yang kita lakukan dan apa yang mampu kita lakukan akan cukup untuk menyelesaikan sebagian besar masalah dunia. Sabar berarti siap menderita. Hiduplah dengan sederhana sehingga orang lain bisa hidup begitu juga. Doa dari hati dapat mencapai apa yang tidak bisa dilakukan di dunia. Doa adalah kunci pagi dan sekrup malam hari.